Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Ibu Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia, yang saya banggakan orator kita hari ini, Dr. Teras Narang. Beliau adalah tokoh nasional, tentunya banyak dari kita yang tahu, dan beliau adalah juga alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia, Bapak Edward Sirait. Beliau adalah juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia. Hadir juga di antara kita anggota pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia, Bapak Herald Siagian, yang adalah juga alumni Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Bapak Ibu pimpinan universitas, Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu pimpinan program studi, dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu, saudara-saudara tenaga kependidikan, dan tentunya adik-adik sekalian, mahasiswa baru dari program D3, D4, S1, dan juga rekan-rekan dari program S2 dan S3. Pertama tentunya saya sampaikan ucapan selamat datang ke Universitas Kristen Indonesia. Kita menjadi satu bagian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Dan tentunya Bapak, Ibu, adik-adik semua yang menjadi mahasiswa baru adalah bagian dari masyarakat yang beruntung. Karena dari statistik tercatat hanya ada 6,41% lulusan perguruan tinggi sampai dengan saat ini. Dan kalau dilihat statistik lagi, bahwa dari D1, D2 0,41%, D3 1,28%, S1 4,39%, S2 0,31%, dan S3 0,02%. Artinya kita beruntung, adik-adik semua, bahwa Tuhan telah memilih kita untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan bukan hal yang kebetulan kalau kita saat ini bertemu, karena memang Tuhan yang anugerahkan pertemuan ini sehingga kita menjadi satu keluarga besar. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, percayalah bahwa langkah dan pilihan adik-adik semua, Bapak Ibu semua, untuk masuk ke Universitas Kristen Indonesia bukanlah langkah yang salah, melainkan langkah yang perlu kita mengucap syukur karena masa depan kita begitu besar, begitu membahagiakan kita semua. Ya, UKI adalah satu di antara 15 perguruan tinggi di Jakarta dari sekitar 260 sekian perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Dan satu di antara 4 perguruan tinggi Kristen yang terakreditasi unggul. Ya, jadi kepala kita semua, kepala adik-adik harus selalu tegak. Karena kita bukan dari universitas kaleng-kaleng. Ya. Dan kita juga mesti percaya kalau universitasnya unggul, artinya mahasiswanya juga harus unggul. Dosennya harus unggul. Ya.
kita semua harus unggul, karena kita juga harus mau mengemban bukan satu beban, tapi justru satu anugerah, bahwa Tuhan berikan pada kita institusi yang unggul, tempat kita mencari ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini adalah ujung daripada pembinaan, ya, pembinaan dalam 1 minggu ini, dan tentunya kita patut syukuri, kita sudah ucap syukur tadi dalam ibadah yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Kampus, dan tentunya kita nanti juga akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan dibawakan oleh orator hebat pada hari ini, Dr. Teras Narang. Kita sama-sama tekun mendengarkan untuk menjadi bekal kita juga di kemudian hari dalam kita melangkah masuk ke dalam dunia akademis. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah Bapak sampaikan. Orasi ilmiah dengan judul Peluang dan Tantangan Generasi Muda di Era Masa Kini dan Mendatang oleh Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH, anggota DPD Republik Indonesia. Kurikulum vitae. Nama, Dr. Agustin Teras Narang SH. Tempat tanggal lahir, Banjarmasin 12 Oktober 1955. Latar belakang pendidikan, S3 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, bidang ilmu, hukum administrasi negara atau tata negara, pengalaman kerja atau jabatan internal dan eksternal, 1 advokat, Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode, Ketua Deputi Komisi 3 2004 sampai dengan 2005, anggota DPR, dan yang terakhir anggota DPD RI tahun 2019 hingga sekarang. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih, waktu yang luar biasa diberikan kepada saya. Saya mau cerita sedikit nih. Pak Rektor beberapa waktu yang lalu WA saya. Kebetulan saya berada di Palangkaraya. Kelemahan saya satu. Kalau ditugaskan sama Pak Rektor, nggak ada kata-kata tidak. Selain kata siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia, Ibu Mercy Anasaragi. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia, Pak Edward Sirait, Pak Herald. Kalau Pak Herald ngasih tangan begini, artinya aman. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Universitas Kristen Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Universitas Kristen Indonesia. Kita doakan sebentar lagi jadi guru besar. Yang saya hormati saudara-saudara Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, ibu-ibu dan bapak-bapak jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia, dan yang terakhir anak-anakku sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi baru dari Universitas Kristen Indonesia. Saya sudah ada slide-nya.
Saya minta tolong kalau bisa. Baik, pada siang hari ini jam-jam yang penuh dengan sensitivitas tinggi. Karena angguk-angguk itu bukan berarti mengerti, ngantuk. Saya mencoba untuk memberikan judul yang sederhana, tapi susah untuk dilaksanakan, terkait dengan peluang dan tantangan generasi muda pada masa kini dan pada masa mendatang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara berkenaan dengan masalah generasi muda tiada lain adalah merupakan pewaris untuk masa depan. Masa depan siapa? Masa depan kita semuanya. Masa depan di dalam rangka untuk bermasyarakat, di dalam rangka untuk berbangsa, dan juga untuk bernegara. Dan juga secara global. Nah, saudara-saudara sekalian, tentunya di tengah dinamika global yang berkembang sangat pesat sekarang ini, kita menghadapi dengan keadaan yang penuh dengan tantangan. Tantangan tiada lain adalah bagi generasi muda. Dan generasi muda di saat sekarang ini, mau tidak mau, dan dipaksa oleh keadaan untuk hadir. Untuk hadir dan untuk melihat. Melihat tentunya dengan apa? Dengan secara jernih. Berkenaan dengan masalah peluang dan tantangan. Nah, untuk kita bisa melihat secara jernih setiap tantangan dan peluang, tentunya kita harus paham. Kita harus mampu untuk membaca terhadap situasi. Baik secara internal maupun juga secara eksternal. Nah, pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana? Kita harus melihat dengan secara jernih. Tentu kita harus membuka mata, mendengar dengan baik, dan kemudian tentu melaksanakannya. Nah, generasi muda, terlebih dari para mahasiswa dan mahasiswi, ini adalah merupakan lapisan masyarakat intelektual. Anak-anakku sekalian, kalian sekarang sudah melangkah menjadi mahasiswa, mahasiswi. Bukan lagi siswa, bukan lagi siswi. Nah, tentu saudara-saudara akan diperkuat untuk dipahami, untuk didalami berkenaan dengan masalah intelektualitas. Intelektualitas kemampuan dari Anda semuanya. Tentu dengan kemampuan. Dengan kemampuan untuk apa? Untuk melakukan analisa yang baik dan tentu akan dapat melihat peluang-peluang di balik tantangan yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, tentu kita melihat secara eksternal. Bagaimanapun kita harus terbuka berkenaan dengan masalah dinamika dunia. Beberapa dinamika dunia yang menurut hemat saya yang perlu dicermati oleh para generasi muda, di antaranya adalah beragam isu yang terkait dengan masalah. Pertama, kesehatan secara global. Kemudian kita sekarang merasakan terjadinya perubahan iklim. Kemudian masih ingat dan nanti dipelajari ada kakek Google
ada neneknya Google, berkenaan dengan revolusi industri 4.0 yang diprakarsai pada saat itu oleh negara Jerman. Dan kemudian juga Society 5.0 yang diprakarsai oleh Jepang. Dan kita juga tidak pernah boleh lupa terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina yang berdampak luar biasa bagi pangan dunia, bagi energi di dunia. Dan kemudian juga dampaknya yang tidak kalah penting adalah kita tidak boleh juga melupakan dampak secara real yang ada di hadapan kita berkenaan dengan masalah konflik-konflik yang terjadi dari negara-negara besar, kemudian ingin melakukan ekspansi dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, termasuk diantaranya adalah bidang politik. Selanjutnya kita coba melihat secara internal di negara kita. Pertama, yang tidak boleh kita lupakan adalah mengenai masalah penegakan hukum. Mengenai masalah hak asasi manusia. Dan kemudian juga mengenai masalah otonomi daerah. Saya anggota DPD RI. Saya pernah menjadi gubernur 10 tahun. Saya pernah menjadi anggota DPR RI 1999-2004. Saya pernah ketua Komisi 2, ketua Komisi 3. Jadi saya tahu problema-problema internal yang kita hadapi, baik sekarang maupun prediksi yang akan datang. Apakah itu pasti? Belum tentu. Tetapi kita harus mampu untuk memprediksi. Pasti pertanyaan. Bang Teras nih taunya dari mana? Ya dari UKI. Karena saya pada saat masuk tuh tahun, mudah-mudahan nggak ada yang senior saya nih ya. Tahun 1974, ada senior saya nggak? Nggak dong? Nggak ada ya? Oh berarti aku paling tua ya. Sorry Pak Edward, aku paling toku nih. Aku masuk di UKI tahun 1974. Itu nggak gampang di UKI lagi itu. Sarjana muda aja mesti ujian kok. Oh dulu keren. SMHK. Wah sarjana muda hukum. Tapi 6,5 tahun min. Nggak bisa setengah tahun. Hampir 7 tahun. Nah saudara-saudara sekalian saya ingin lanjutkan lagi. Kemudian juga mengenai masalah persoalan pertanahan. Nanti adik-adikku yang fakultas hukum mempelajari berkenaan dengan masalah agraria, mengenai masalah keperdataan. Di negara kita masih banyak pertanyaan berkenaan dengan masalah itu. Kemudian juga terkait dengan masalah iklim. Sekarang kita mengenal ada climate change, perubahan terhadap iklim. Kita merasakan sekarang. Dan kemudian perkembangan berkaitan dengan masalah pemindahan ibu kota. Jadi nanti di sini nanti bukan daerah khusus ibu kota lagi. Ini nanti Jakarta Raya. Jadi kalau sudah pindah ke Kalimantan Timur, nah ini orang daerah ini. Jadi jangan sombong-sombong pula kan. Dari mana? Dari daerah. Daerah mana? Daerah Jakarta. Nah sekarang udah sombong nih. Dari mana? Daerah khusus loh. Wah, nanti berubah dia. Nah kemudian, nah ini yang akan dirasakan oleh kalian. Bonus demografi. Tahun 2030-2040 terjadi ledakan yang luar biasa di negara kita. 60%, hampir 62% yang memegang, yang berada di pucuk pimpinan, yang akan menjadi generasi-generasi yang membangun bangsa ini, kalian-kalian semuanya.
ini adalah peluang dan sekaligus tantangan yang sifatnya adalah internal. Masalah krisis pangan. Masalah krisis energi. Ini akan kita rasakan. Ini adalah suatu fakta, suatu keadaan yang tidak mungkin kita hindari. Nah, anak-anakku sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mencoba untuk menjabarkan, bukan menjatimkan ya, menjabarkan, bukan menjatengkan. Saya ingin menjabarkan apa yang akan terlihat nanti ke depan. Pertama, saya katakan dengan He for F. He, pertama adalah health, kesehatan. Kedua adalah education. Nah, 4F-nya berikutnya apa? Kita berbicara berkenaan dengan food, kita berbicara berkenaan dengan fuel, kita berbicara dengan masalah finance, keuangan, dan kita juga berbicara berkenaan dengan masalah forestry, kehutanan. Jadi artinya tantangan kita ke depan di samping masalah kesehatan, juga masalah pendidikan, masalah pangan, dan kemudian masalah yang menyangkut masalah fuel, minyak, kemudian food, makanan, dan masalah yang menyangkut kehutanan, forestry. Nah, ini adalah merupakan tantangan-tantangan kita yang ke depan yang harus kita hadapi dengan baik. Saya tidak menjabarkan secara detail berkenaan dengan He4F itu. Tapi saya hanya ingin secara melompat-lompat. Masalah kesehatan. Negara kita berkenaan dengan stunting atau istilahnya tengkes cukup tinggi di negara kita sekarang ini. Kalau mendasarkan pada data, sekarang ini angka masih mencapai 21,6%. Kendati pun terjadi penurunan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana anak-anak kita, bagaimana adik-adik kita, bagaimana cucu-cucu kita yang terkena tengkes ini, yang terkena stunting ini, kalau mereka nanti menghadapi tahun 2030. Bagaimana keadaan mereka kalau mereka menghadapi di tahun 2040? Bagaimana keadaan mereka kalau menghadapi di tahun 2045? Di mana di situ dikatakan Indonesia emas. Di mana 100 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah tugas kita. Ini adalah menjadi perhatian bagi anak-anakku sekalian. Sementara di sisi lain berdasarkan survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 ini mengungkapkan sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun. Siapa yang umur 17 tahun angkat tangan? Nah, masih ada. Masih ada Pak Rektor. Jadi mesti hati-hati kita. Nah, 10 sampai 17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental dan sepertiga atau, jangan diketawain, jangan sedih kalian, jangan itu nggak lelucon itu, tugas kamu, cengar-cengir itu kita. 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan yang dikenal dengan ODMK. Ada lagi satu lagi, Pak Herald, namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi terpisah rupanya itu. Ada yang gangguan mental, kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata tidak dalam keadaan baik. Dan ada yang memang dalam gangguan jiwa.
Nah, ini adalah salah satu kondisi, salah satu keadaan yang dihadapi oleh kalian semuanya. Kemudian, saya masuk kepada masalah pendidikan. Nah, di dalam masalah pendidikan ini, kita juga memiliki tantangan yang cukup berat. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem menyebut dalam rangkaian pada saat itu KTT G20 pada tahun 2022, dia menyampaikan satu isu yang cukup menantang di sektor pendidikan, yaitu soal pendidikan universal yang berkualitas. Pendidikan yang universal yang berkualitas. Kemudian juga teknologi digital dalam pendidikan. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah solidaritas dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam memajukan pendidikan. Serta juga dunia kerja pasca COVID-19. Nah, ini saya kutip dari data dari Inspektorat Jenderal dari kementerian itu sendiri. Nah, kemudian dalam skala yang lebih dekat, terutama yang di daerah, akses dari pemerataan pendidikan masih jauh dari harapan. Apalagi kalau kita berbicara berkenaan dengan masalah kualitas. Nah, ini saya mencoba untuk merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik, yaitu hanya 10,61% pemuda di Indonesia yang telah menamatkan perguruan tinggi pada tahun 2021 lalu. Kemudian dengan kata lain, dari 10 tenaga kerja di Indonesia hari ini, satu yang merupakan lulusan perguruan tinggi, selebihnya 4 orang lulus SD atau tidak pernah sekolah, 2 lulus SMP, dan 3 lulus SMA sederajat. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana masalah pendidikan yang akan kita hadapi ini adalah penuh dengan tantangan. Jadi bagi anak-anakku sekalian, inilah waktu kalian untuk memberikan yang terbaik. Karena tadi Ibu Pendeta sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berterima kasih kepada orang-orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang peduli terhadap saudara untuk memberikan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu di Universitas Kristen Indonesia. Pak Rektor tadi menyampaikan kita dalam kondisi yang unggul. Nah, keunggulan yang dicapai oleh Pak Rektor dan teman-temannya, Wakil Rektor, para dekan, Wakil Dekan, semua sivitas akademika, ini tiada lain adalah di dalam rangka untuk mengejar. Mengejar dari apa tadi? Ketertinggalan. Mengejar dari kondisi-kondisi yang tadi disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Berikut berkenaan dengan masalah pangan. Saya beberapa waktu yang lalu telah berkunjung ke areal food estate di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ada 3 food estate. 2 yang berada di bawah Kementerian Pertanian. 1 yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Pasti bingung. Apa rupanya? Kok masalah pangan, kok Menteri Pertahanan? Tapi itulah. Kenapa? Karena kita berbicara berkenaan dengan kedaulatan dan ketahanan pangan. Jadi kita ingin berdaulat dalam bidang pangan. Kenapa? Karena situasi dunia akibat perang Rusia Ukraina saja, orang yang tidak punya gandum teriak-teriak sekarang. Karena memang kondisinya, akibatnya, dampaknya luar biasa terhadap peperangan dari kedua negara tersebut.
Nah, kalau kita melihat dari perubahan iklim juga turut mengancam berkenaan dengan masalah ketahanan pangan ini. Ini sekarang kita menghadapi kekeringan. Beberapa daerah telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan di negara-negara tertentu juga terjadi kebakaran hutan. Ini adalah kondisi yang dihadapi berkenaan dengan masalah yang menyangkut pangan. Kalau itu tidak segera menjadi perhatian bagi kita, ya kita akan repot. Nah, berikutnya berkenaan dengan masalah fuel atau energi. Kalau mendasarkan pada data yang ada, Indonesia baru bisa memproduksi sekitar 700.000 barel per hari. 1 barel itu sekitar 159 liter. Sementara kebutuhan dari negara kita itu mencapai 1,4 juta barel per hari. Berarti apa? Berarti kita kekurangan. Kekurangan sekitar 700.000 barel per hari. Itu bukan data dari saya. Itu ada data resmi yang saya peroleh. Sekarang kita lagi berupaya. Bagaimana kita berupaya agar tenaga listrik ini kita bisa peroleh dari angin, dari matahari, dari air, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita menghindari ketergantungan kita. Mobil listrik, sepeda motor listrik, sekarang sudah berkeliaran di mana-mana. Kalau anak-anakku sekalian kalau melihat plat mobil yang ada warna birunya di atas tuh, berarti dia mobil listrik gitu. Dia senyap, nggak ada suara. Wush. Ya, itu adalah salah satu upaya di dalam rangka untuk mengatasi berkenaan dengan masalah energi. Masalah keuangan atau financial. Ini juga merupakan masalah problema, tantangan yang kita hadapi ke depan. Dan tentu banyak masalah-masalah yang terkait dengan masalah keuangan. Judi online. Wow. Artis-artis tanpa dia sadari, makanya hati-hati ya, tanpa dia sadari, dia mengendorse perjudian dengan mempergunakan sistem online. Nah, ini adalah sebagai salah satu dampak yang terkait dengan masalah yang menyangkut financial ini atau keuangan. Dan satu hal lagi, akibat dari pandemi yang berlangsung lebih kurang 2,5 tahun, banyak saudara-saudara kita tenaga kerja yang sekarang mengalami PHK. Banyak saudara-saudara kita yang sudah menyelesaikan di tingkat perguruan tinggi, mereka sudah tidak punya pekerjaan yang tetap lagi. Ini adalah tantangan kita ke depan. Karenanya ini adalah menjadi tantangan dan sekaligus pula menjadi peluang bagi kita untuk bagaimana kita berusaha untuk lebih baik. Dan berikut menyangkut masalah kehutanan atau yang kita kenal dengan forestry ini. Perubahan iklim sudah terjadi. Kemudian banyak yang mengatakan, wah ini gara-gara batu bara. Oh ini gara-gara itu dan lain sebagainya. Ya memang ini sesuatu fakta, sesuatu keadaan yang tidak bisa kita hindari. Dan ini masalah kehutanan ini kalau kita melihat, saya kebetulan berada di daerah yang banyak hutannya. Bukan berarti bahwa kami ini orang hutan. Nah, artinya apa? Kita di satu sisi, kita tidak bisa mencegah pembangunan. Tetapi di sisi lain, kita juga memperhatikan
bagaimana penggunaan hutan, pembabatan hutan tetap memperhatikan kepada nilai-nilai lingkungan. Ini kan susah nih. Kalau sandwich tuh posisinya di tengah-tengah. Di tengah itu dihimpit di atas, ditekan di bawah. Ekonomi kita harus perhatikan. Tetapi kita juga tidak boleh lupa terhadap masalah lingkungan. Hutan, itu mengandung karbonnya yang luar biasa. Di Kalimantan Tengah, itu adalah daerah yang penuh dengan gambut. Jadi daerah gambut, dan gambut itu adalah mengandung karbon yang paling tinggi. Ini Pak Edward nih, beliau kendati pun berkecimpung di dalam dunia udara. Jadi kalau ingat-ingat lion, ingat-ingat batik, ingat-ingat wing, nah ini Pak Edward Sirait lah. Jadi kalian beruntung nih, ketua pengurusnya bekas orang yang tahu persis tentang masalah yang menyangkut hal-hal yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita melihat pada kondisi yang demikian ini, tentu ini adalah menjadi peluang dan tantangan kita ke depan yang luar biasa. Apakah kita menyerah? Tidak. Tidak ada kata menyerah bagi kita. Nah, apa yang adik-adik lakukan sekarang ini? Ini tiada lain adalah di dalam pembekalan untuk tidak menyerah. Ini adalah merupakan pembekalan bagi saudara-saudara untuk menghadapi tantangan-tantangan yang saya sampaikan tadi. Dan bagaimana kesiapan kita? Bagaimana kesiapan kita berkenaan dengan menghadapi peluang dan tantangan yang ada ini? Kita paham terhadap kondisi eksternal, kita paham terhadap kondisi eksternal kita, maka tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, momentum perkenalan inilah yang saya ingin titipkan kepada adik-adikku sekalian. Persiapkanlah diri Anda. Nah, bagaimana mempersiapkan diri Anda? Ada 10 keterampilan yang harus dikuasai, yang perlu dikembangkan di era industri 4.0 ini. Pertama adalah kemampuan untuk melakukan pemecahan permasalahan yang rumit. Itu adalah sebagai salah satu yang perlu menjadi perhatian. Saya tidak menjelaskan secara detail. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah berpikir secara kritis. Saya selalu menggunakan 5K. Istilah saya. Kritis. Kekritisan kita harus dibarengi dengan keinginan kita untuk konstruktif membangun. Dan kekritisan kita yang konstruktif tiada lain adalah untuk tujuan kebersamaan. Dan kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita negara hukum, kita boleh kritis. Kekritisan kita yang konstruktif itu yang untuk kebersamaan harus didasarkan pada konstitusi juga. Karena kita negara hukum. Dan yang terakhir paling penting, yaitu kesantunan kita. Terkadang saya agak heran juga. Nilai-nilai kesantunan ini seolah-olah sirna. Nilai-nilai kesantunan ini seolah-olah sudah pergi karena ditiup angin. Padahal menurut hemat saya, nilai-nilai kesantunan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita di dalam rangka kita untuk maju ke depan. Dan kemudian yang tidak kalah penting, kreatif. Kreativitas juga menjadi penting. Kemudian bagaimana kemampuan kita memanajemenkan, mengatur berkenaan dengan sumber daya manusia kita. Kemudian tentu ini juga tidak kalah penting, berkoordinasi dengan orang lain. Kemudian kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional ini juga menjadi penting. Kita boleh emosi. Wajar kalau kita emosi, tapi ada batas.
Nah, disinilah diperlukan adanya kecerdasan kita. Bagaimana emosi itu kita lakukan dengan baik, dengan benar, dan kemudian tentu ini adalah menjadi bagian untuk kecerdasan emosional ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah penilaian terhadap pengambilan keputusan. Karena ini kalau berbicara berkenaan dengan pengambilan keputusan, seketika kita sudah memutuskan, berarti itu harus final. Nah, disinilah diperlukan adanya pemahaman-pemahaman kita yang komprehensif. Pemahaman-pemahaman kita yang mendalam berkenaan dengan permasalahan yang ingin kita pecahkan. Kemudian berorientasi layanan. Kita kenal kalau di UKI, apa moto kita? Melayani, bukan dilayani. Jadi kita betul-betul melayani. Dan posisi kita bukan dilayani. Nah, itu yang saya lakukan. Ya maklum udah dekat 7 tahun baru tamat. Jadi melayani itu udah merasa. Setiap saya berada di suatu tempat, di mana saya berada di suatu organisasi, di mana saya didudukan sebagai pemimpin di wilayah itu, maka yang saya lakukan pertama adalah melayani. Melayani para anggota, melayani organisasi ini, agar sesuai dengan programnya, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah negosiasi, dan terakhir adalah fleksibilitas. Nah, anak-anakku sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, Pak Rektor, dan semuanya, perkenankan saya di akhir ini, saya ingin membacakan. Generasi muda adalah elemen penting dalam setiap perubahan. Di tengah perubahan dunia dan dinamika kebangsaan yang dipengaruhi oleh disrupsi teknologi menuju Indonesia Emas 2045, maka generasi muda sendiri mesti harus menentukan nasibnya sendiri serta masa depan negeri ini. Generasi muda perlu untuk memahami tantangan umum, kekinian, untuk kita melihat peluang di baliknya. Dengan memahami tantangan yang ada, generasi muda dapat menemukan kebutuhan masa depan dan memilih jalur alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Menggali ide, meningkatkan literasi dan keterampilan diri, serta melahirkan inovasi yang dibutuhkan untuk setiap masa yang dilahirkan oleh tantangan He4F yang tadi saya sampaikan. Berikut, generasi muda juga mesti memahami dinamika politik dan dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas. Dengan proporsi pemilih muda yang dominan pada pemilihan umum 2024, ini menjadi kesempatan bagi generasi muda membentuk, sekali lagi, membentuk pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang kompeten, berkapasitas, berintegritas, teguh pada Pancasila, serta memahami kebutuhan orang-orang muda, dan tentunya ini terwujud melalui saluran aspirasi yang ada. Berikut sebagai kenangan buat adik-adikku sekalian di tahun 2023 ini. Generasi muda adalah pewaris masa depan. Namun tanpa berjuang untuk menentukan nasib hari ini dan akan datang, generasi muda akan kehilangan masa depan. Berbenah
sejak saat ini, jadilah pelaku perubahan, bukan agen perubahan. Jadilah arus, bukan hanya mengikuti arus. Paling akhir, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih atas orasi ilmiah yang sudah disampaikan. Pemberian plakat dan piagam penghargaan. Kami memohon kesediaan orator, Bapak Dr. Agustin Teras Narang SH berkenan ke depan untuk menerima plakat dari Universitas Kristen Indonesia yang akan diserahkan Rektor. Kepada Bapak Dr. Daniswara Kaharyono SH MH MBA, kami persilahkan. Piagam penghargaan.